Nah, dalam bacaan Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, Yesus menenangkan para murid yang ketakutan. Jadi kita sebagai pengikut Kristus harus menenangkan orang yang takut. Bukan dia kemasukan, tetapi histeria. Tiba-tiba dia seperti selap-selap, dia seperti kerasukan dan sebagainya. Nah, itu perlu untuk kalian doakan, ya. Jelas di situ. Nah, ketakutan membuat mereka lupa bahwa Yesus yang menjadi penguasa semua. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, takutlah kepada yang bisa membinasakan jiwa dan badan serta memasukkannya ke neraka. Jadi iblis tak pernah punya kuasa untuk memasukkan manusia ke dalam neraka. Paham ya? Tidak ada kuasanya, karena dia adalah makhluk ciptaan. Maka yang punya kuasa untuk memasukkan manusia ke neraka itu adalah Allah. Yang mempunyai kuasa untuk memasukkan manusia itu ke surga adalah Allah. Jadi tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku, dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Nah, itu jelas ya. Jadi tidak ada yang punya kuasa untuk memasukkan orang ke surga selain Yesus Kristus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada yang punya kuasa untuk memasukkan orang ke neraka, yang bisa memasukkan manusia ke neraka atau surga itu adalah Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Jelas ya? Manusia pun tak punya kuasa. Setan iblis apalagi tak punya kuasa. Kalian jangan lihat film-film tuh kan. Kalau film dia bunuh orang, ayo pergi ke neraka bersamaku. Tidak ada kuasa dia. Karena yang memiliki kuasa untuk memasukkan itu semua adalah Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Jelas ya? Jadi jangan pikir ada orang guyon. Guyon dia. Dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah dan setan katanya. Rupanya dosa yaitu memperkosa anak setan. Itu kan guyon. Atau buat dosa banyak-banyak nanti ditendang Allah bisa lewat, menerobos neraka. Tidak begitu. Paham ya? Jadi yang memiliki kuasa atas surga dan neraka itu adalah Tuhan Allah, Yesus Kristus. Jadi paham? Yesus Kristus itu wafat, dimakamkan. Yesus Kristus itu menundukkan maut, mengalahkan maut. Jadi maut, kata Santo Fransiskus Assisi, itu adalah sengat. Hai saudara maut, yang hanya memutuskan, bukan memutuskan lagi, yang hanya memisahkan. Karena dia sudah kalah tunduk kepada Yesus. Jelas ya?
Ini jangan berpikir orang jahat masuk neraka. Emangnya kamu bisa menghakimi? Tidak bisa. Ya kan? Makanya Yesus, orang yang tertimpa di menara Gideon itu bagaimana tuh? Apakah dosanya tuh lebih? Lalu Yesus, darah orang-orang itu ditumpahkan oleh Herodes. Apakah dosanya itu lebih? Apa kata Yesus? Kalau kamu tidak bertobat, dosamu lebih besar daripada orang-orang yang tertimpa menara itu dan yang darahnya dicurahkan oleh Herodes. Bertobat. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalian berada di tempat ini adalah sebagai suatu bentuk pertobatan, jalan pertobatan untuk tidak melakukan hal jahat lagi. Tidak melakukan tindakan-tindakan asusila, kriminal, kejahatan, kedosaan. Paham ya? Kalau tidak paham, ketika kalian pulang nanti di tempat ini, kalian akan mulai bergumul dengan kuasa-kuasa dunia, kan? Kuasa-kuasa hawa nafsu kalian. Dan mulai dikuasai oleh iblis dan setan. Tidak perlu ke gereja, itu tak perlu. Itu tadi cukup setahun sekali. Allah itu kan Maha Pengampun, Maha Pengasih. Setan terus mendorong kita untuk malas. Dan kita semakin jauh dari Tuhan. Dan kita ingat, bagaimana kalian bisa menghindari kejahatan kalau kalian tidak menyandarkan diri kepada Allah, kepada iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ya susah. Kalian nanti ketemu dengan perempuan, kalian ajak berzina. Karena kalian tidak lagi dekat dengan Tuhan. Kalian menganggap itu tidak dosa. Ya. Banyak uang lalu pergi ke prostitusi, berjudi, sakau, narkoba dan sebagainya. Karena merasa dunia ini adalah milik kalian dan merasa dunia ini ya tidak dikuasai Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu karena dia merasa dunia ini tidak dikuasai Tuhan. Padahal Yesus Raja alam semesta, Yesuslah yang menguasai dunia ini, seluruh alam semesta ini, kan? Cuman banyak orang itu tidak sadar, tidak memahami itu. Dan itu harus dipahamkan ya. Maka kita untuk memahami itu, kita bertekun dalam doa. Maka Yesus berdoa semalam-malaman, berkomunikasi dengan Bapaknya di surga. Itu adalah contoh teladan agung yang diberikan Yesus kepada kita. Jadi itu. Nah, jadi ketakutan membuat mereka lupa bahwa Yesus yang menjadi penguasa semua. Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa Natal yang beberapa minggu lalu kita rayakan adalah peristiwa di mana kekuasaan Allah itu dinyatakan kepada manusia. Maka dalam peristiwa Epifani, pesta Epifani, bagaimana tiga raja dari timur itu menyembah Yesus, itu menampakkan bahwa kuasa dunia ini ya dikalahkan oleh kuasa Yesus yang memang pemilik sebenarnya dari dunia ini. Bukan kayak lagu dunia ini panggung sandiwara kan. Ya. Dunia ini bukan sandiwara ya. Ini sandiwara gak kalian masuk di sini? Hah? Ini nyata men. Nyata bro. Nyata kawan. Hah? Mungkin ada yang belum sadar, dipikirnya ini halusinasi kali. Hah? Ini nyata, realita. Paham ya? Dan kenyataan ini ya, dalam masa muda kalian harus berada di tempat ini. Harusnya ada lagu masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan sukacita.
Kan begitu kan? Di tempat ini bagaimana kita bersuka cita? Dengan selalu bertekun dalam doa, iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Jelas ya? Wartakan itu kepada teman-temanmu, terutama kepada yang mengimani Kristus dulu, pada yang sesama Katolik dulu, setelah itu kepada yang mengimani Kristus, setelah itu diwartakan kepada yang percaya kepada Tuhan. Nah begitu. Setelah itu diwartakan kepada yang tak percaya kepada Tuhan. Jadi jelas ya, paham ya? Maka jangan berharap orang simpati atau empati ketika kamu berdoa. Tidak. Kamu berdoa bukan untuk cari simpati orang, bukan karena ingin dimuliakan orang, bukan karena ingin dianggap suci, kudus, tetapi kalian berdoa karena kalian mencintai Tuhan dengan total. Jelas ya? Nah, itulah yang dilakukan setelah memberi makan 5.000 orang. Jadi peristiwa itu terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-murid itu masih terbingung-bingung. Bagaimana sih ya, dengan 3 potong roti, 2 potong ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul lagi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, apa yang ada di dalam diri kalian itu, kalian tidak pernah tahu Allah memberikan talenta-talenta kepada kalian. Maka setelah di tempat ini jangan kalian berputus asa, keluar jadilah orang baik. Ya, didiklah diri kalian. Maka yang paket A lanjut ke paket B lanjutlah ke paket C. Setelah ini kuliah, jangan putus sekolah. Kalian akan menjadi pribadi yang terus bertekun di dalam Tuhan dengan pendidikan. Paham ya? Setelah dari ini kalian kursus les mengelas, les bertukang, les buat batu bata. Paham? Les dodos sawit, bukan nyuri sawit, itu bukan les. Kalau kejahatan tuh tak perlu les. Hah? Betul ya? Kalau bongkar rumah orang tuh tak perlu les. Paham? 5 menit pun kalian bisa bongkar rumah orang. Ya kan? Kalau tukang buat pintu ini bisa jadi setengah hari kali masang kunci. Kalau maling berapa? Didongkraknya selesai kan? Tidak sampai setengah menit terbuka kan? Ya kan? Nah jadi itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Maka ya, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Jadi Yesus tuh memerintahkan muridnya, kalian berangkat dulu lah. Karena Yesus ya, setelah dia melakukan mujizat, dia berdoa kepada Bapaknya, dia mengucap syukur dan berterima kasih karena itu dinyatakan kepada orang-orang kecil. Dan berangkat lebih dulu ke seberang Betsaida. Jadi kalau jalan kaki itu lebih jauh, bisa 3 hari gitu. Tapi kalau naik perahu ya sehari aja kan begitu. Mana? Kalau kamu pergi ke suatu tempat, kalau berjalan kaki 3 hari lalu naik perahu sehari, kalian pilih mana? Pilih mana? Kalau saya pilih naik perahu kan. Ya 3 hari, 3 hari baru nyampe. Kalau kita misalnya ke tempat itu 3 hari baru nyampe. Ya. Jadi kalau ini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru sampai. Kalau naik perahu, Kamis sudah sampai. Ya udah, naik perahu saja kata Yesus. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berdoa, berbicara kepada Bapa di surga. Apalagi kita. Maka kalau kita malas berdoa, kita akan menjadi pribadi yang jauh dari Bapa. Yesus berdoa. Inilah yang sering diserang orang. Masa Tuhan itu berdoa kepada Tuhan? Nah,
Padahal tidak tahu berdoa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Ya. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Jadi Yesus masih berdoa, perahu itu ya berada sudah di tengah. Kalau udah di tengah, mau kemana? Ke sini tidak bisa, ke sana tidak bisa. Ya pergilah ke tempat yang akan dituju. Ya, ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, jadi dari tengah itu susah dayungnya, paham enggak? Angin, ini kan tergantung angin kan. Kalau kalian yang pernah pakai perahu, dayung, kalau enggak tahu dayung perahu bisa putar-putar, ya. Kalau salah dayung kan bisa putar-putar kan. Kalau kalian melawan arus kan enggak mungkin kalian dayungnya enggak kuat kan. Bisa kalian yang enggak nyampe-nyampe itu. Kalau melawan arus sungai kan beda dayung melawan arus sungai dengan mengikuti arus sungai. Kalau dayung mengikuti arus sungai ya tinggal dayung kita pelankan ya supaya perahunya tetap ya tidak nabrak tebing atau tidak nabrak pohon atau batang kayu yang kita lihat kan. Tapi kalau kita dayung melawan arus sungai, waduh, kalau kalian tidak cukup kuat dayungnya, jangan coba-cobalah ya. Pandai kalian yang terbalik perahunya. Nah begitu juga ini. Jadi mereka mendayung sekuat tenaga, tapi udah kepayahan. Kira-kira jam 3 malam, wajar ya. Pernahkah kalian dibangunkan jam 3 malam? Seakan-akan kalian terbangun karena kalian belum berdoa. Nah itu malaikat membangun kalian untuk berdoa. Jadi di sini nih jam 3 malam, mereka tahu jam, sudah ada waktu itu. Luar biasa kan? Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air dan Dia hendak melewati mereka. Jadi Yesus datang, jalan kaki, nyantai. Halo kawan, kata Yesus kan. Kami setengah mati, dayung kok. Mau melewati Dia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita ya membiarkan Tuhan itu berlalu dalam hidup kita. Allah, ngapainlah ke gereja misa? Minggu depan ya. Jadi dianggapnya kita ya. Jadi begitu kan? Ini kan kalian pada mau keluar nih ya. Makanya nanti kalau hari Minggu ada lonceng gereja, udah tahu ada misa, jangan pernah melewatkan misa. Ya. Sering terjadi kan? Udahlah. Jadi Yesus tuh kalian lewati. Ya udah. Nah, lalu ketika melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Ketika kita melihat tubuh dan darah Kristus, kita sering takut untuk mencicipinya atau menikmatinya karena kita banyak dosa dan kita anggap itu benda mistis. Maka ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus kan kita jawab, tubuh Kristus, amin kan? Mana boleh kita bawa di dalam kantong lalu kita bawa ke rumah kan? Dijadikan jimat. Ada tuh. Karena dianggap itu sesuatu yang mistis. Nah, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Gila. Waduh. Mana tidak berteriak-teriak, hantu. Ya. Hantu berjalan di atas air. Hantu air. Ya. Pernah dengar hantu air? Tidak pernah. Nah. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang menenangkan kita. Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Jadi ketika kita sudah mengalami kesusahan, kepayahan, Yesus itu melawat kita dan kita terimalah. Ya. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil.
Tahu degil? Degil itu bukan nakal ya, tetapi degil itu mendengarkan sesuatu tidak mampu untuk menerapkan dan tidak mampu untuk melaksanakan. Kalau kalian tak ke gereja itu degil namanya. Kalian tak misa itu degil namanya. Paham ya? Nah itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.